Assalamualaikum ikhwafillah. Kembali lagi di Rihlah Channel. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu fenomena ketika bersepeda. Kenapa bersepeda di tanjakan sangatlah berat? Mari kita bahas. Tanjakan pada saat bersepeda adalah tantangan yang berat. Setiap menghadapi tanjakan pasti akan menguras tenaga lebih. Dan kalau tidak kuat, biasanya turun dan tuntun sepeda sambil berjalan. Dan kalau di tanjakan tajam, kenapa mendorong sepeda sambil berjalan lebih mudah daripada mengayuh sepeda? Olahraga sepeda kadang dianggap lebih ringan daripada olahraga berlari atau berjalan untuk jarak yang sama. Pada jalan datar, kelelahan dari berlari jauh lebih besar dari kelelahan bersepeda. Dengan 2-3 kayuhan ringan, sepeda bisa meluncur lebih dari 10 meter. Jauh lebih ringan daripada berlari, apalagi pada saat turunan. Tanpa perlu mengayuh pun kita bisa meluncur dan bergerak dengan cepat. Tetapi tidak begitu pada saat tanjakan. Sebelum kita melihat apa saja yang membuat tanjakan menjadi berat, kita lihat dulu kenapa sepeda terasa ringan pada saat turunan. Pada saat di jalan turunan, gravitasi adalah kawan. Gravitasi menarik sepeda dan pesepeda ke arah depan. Semakin miring jalan, semakin kuat pengaruh gravitasi terhadap kecepatan sepeda. Ditambah oleh momentum putar roda yang mengakumulasi kecepatan sebelumnya untuk mendorong sepeda lebih cepat. Makanya di awal turunan sepeda biasanya pelan, tetapi di akhir turunan sepeda lebih cepat karena terbantu oleh akumulasi momentum putar dan sudut roda. Hambatan dari rolling resistance, gear, angin, dan sebagainya memang ada, tetapi resultan gaya dorong dan gravitasi jauh lebih besar, sehingga kita tidak merasakan gaya yang berlawanan. Ini bekerja pada saat menurun. Gaya dan faktor ini akan membuat tanjakan lebih menderita. Yang pertama, gravitasi. Tetapi ketika di jalan tanjakan, gravitasi adalah musuh. Semua gaya berlawanan arah dengan kemajuan sepeda. Gaya gravitasi menarik semua benda ke arah yang sama, tetapi besarnya gaya tarik tersebut dipengaruhi oleh massa dan berat. Semakin berat bobot sebuah benda di permukaan bumi, semakin kuat gaya tariknya. Tentu saja kita tahu kalau sepeda dengan bawaan yang lebih berat akan meluncur lebih cepat di turunan dibandingkan sepeda dengan bawaan yang ringan, dan sebaliknya pada saat menanjak. Yang kedua, rolling resistance. Rolling resistance adalah gaya tahan akibat gesekan ban dengan permukaan jalan. Tahanan ini sedikit terasa di jalan datar dan kurang terasa di jalan turunan, karena gaya dorong jauh lebih besar daripada gaya tahanan dari rolling resistance. Tetapi pada saat tanjakan, pengaruhnya sangat signifikan. Ada banyak hal yang mempengaruhi rolling resistance, tetapi yang berkaitan dengan ban yang bisa kita kontrol adalah tapak ban. Di jalan aspal tentu saja agar roda lebih mudah untuk berputar, kita lebih suka lebih banyak permukaan karet ban yang bersentuhan dengan aspal. Tekanan udara ban semakin rendah, tekanan angin cenderung untuk membuat ban semakin berat untuk diputar. Karena ban lebih elastis atau kenyal dan menyerap tenaga, pengaturan tekanan udara yang benar akan membuat ban yang tidak terlalu keras tetapi juga membuat permukaan yang lebih banyak menggigit permukaan. Yang ketiga, kecepatan dan momentum. Sebelum menemui tanjakan, biasanya kita memacu sepeda lebih cepat untuk memanfaatkan momentum kecepatan dari turunan untuk mendorong di tanjakan. Hal ini juga membuat berhenti di tanjakan dan mulai mengayuh lagi terasa sangat berat. Karena tidak ada kecepatan sebelumnya yang membantu mendorong, sebaiknya hindari sampai berhenti di tengah tanjakan.
Keempat, gear. Pemilihan gear rasio atau speed sepeda harus selaras dengan kekuatan kaki kita. Apalagi jika sebelum menanjak kita berakselerasi dulu, yang biasanya dilakukan dengan gear besar. Tetapi ketika menanjak kita membutuhkan gear kecil. Shifting yang mulus menjadi sangat penting di tanjakan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, jangan sampai kehilangan momentum kecepatan. Shifting yang tidak mulus akan membuat sepeda sedikit tertahan kecepatannya atau malah berhenti. Tentu saja membuat tanjakan menjadi lebih berat daripada shifting yang mulus. Yang kelima, suspensi. Menanjak di jalan aspal dengan sepeda balap lebih mudah dibandingkan sepeda gunung. Bukan hanya karena ban dan berat sepeda, tetapi karena suspensi. Suspensi sepeda baik depan dan belakang yang aktif akan menyerap sebagian tenaga kayuhan, sehingga tenaga dari kayuhan pedal tidak sepenuhnya dipakai untuk memutar roda. Sebagian hilang di suspensi. Sepeda seperti terayun-ayun. Pada sepeda balap atau sepeda frame rigid, lebih efisien dalam hal transfer tenaga ke perputaran roda. Yang keenam, angin. Sepeda yang aerodinamis memang lebih mudah untuk mengurangi hambatan angin, karena sepeda ini akan membelah angin dengan mudah. Tetapi angin tidak seperti gravitasi. Arah angin bisa berubah-ubah. Kalau angin datang dari belakang pada saat menanjak, kita akan sedikit terbantu. Tetapi jika arah angin datang dari depan, posisi tubuh kita juga perlu diatur untuk posisi yang lebih aerodinamis. Posisi tubuh yang membungkuk dan merapat, tidak tegak dan melebar, akan membuat sepeda lebih ringan untuk dikayuh. Ketujuh, kemiringan jalan. Satuan pengukuran sudut biasanya adalah derajat, tetapi untuk kemiringan jalan diukur dalam persen. Kemiringan jalan 1% menyatakan adanya kenaikan 1 meter vertikal dalam jarak mendatar 100 meter horizontal, atau 1:100 atau 1%. Kemiringan jalan raya yang dilewati kendaraan umum dan truk biasanya tidak lebih dari 9%, mungkin lebih pada jalan khusus untuk motor atau mobil kecil saja. So, itulah salah satu alasan mengapa di jalan tanjakan begitu berat. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya.